Ya. Ya. Benar sudah. Jadi, baik. Anak-anak kelas 4 dan 5 yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan saat ini, maka terlebih dahulu kita minta kekuatan, hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan kita. Untuk itu, mari kita berdoa dan pengurus sendiri yang memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa, ya. Jangan ketawa. Ya. Berdoa, mulai. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Saat ini ya Bapa, kami anak-anak-Mu di tempat sini akan membaca, merenung sebagian dari firman kebenaran. Untuk itu ya Allah, mari Bapa Engkau memberkati kami, menjauhkan segala halangan rintangan, agar firman-Mu yang kami baca, renungkan, dapat kami pahami, mengerti, serta dapat kami melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami adalah manusia yang berdosa di hadapan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 15. Firman yang telah menjadi manusia. Ya. Coba kalian baca dulu. Jadi diam. Kalau sudah, halo. Pak Guru akan membacakannya secara lengkap. Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia.
Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab bukan hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, saya bilang orang dia. Hei, masih ada yang bisik-bisik. Ini yang bicara bukan hewan. Iya, Pak. Kalau menghadap Tuhan itu harus berkorban. Kalau beribadah itu harus penuh hormat kepada Tuhan. Ketawa. Satu ketawa di sini. Kalau beribadah kepada Tuhan, oleh orang di gereja sana ada yang bisik-bisik. Diam. Beribadah kepada Tuhan harus penuh hormat. Ini bukan main-main. Tuhan ini yang menciptakan engkau. Jangan main-main ya. Menghadap Tuhan itu jangan main-main. Ada hukuman, tapi kita main-main dengan Tuhan. Nah, sekarang coba perhatikan di atas itu. Firman yang telah menjadi manusia. Dulu pada masa perjanjian lama, perjanjian lama itu Alkitabnya mulai dari Kejadian dan seterusnya. Belum kenal yang namanya Tuhan Yesus orang dulu. Pada masa perjanjian lama, kan Alkitab ada dua toh? Ada dua di dalam. Ada Alkitab perjanjian lama dan ada Alkitab perjanjian baru. Nah, masa perjanjian lama ini orang itu pada waktu itu belum mengenal nama Tuhan Yesus. Orang-orang pada masa perjanjian lama hanya bilang Allah, Allah, Allah. Tapi tidak mengenal siapa itu Allah waktu itu. Kemudian pada masa perjanjian baru mulai dari Injil sama Matius dan Wahyu sampai dengan kita sekarang ini. Kita sekarang hidup di masa perjanjian baru, yaitu zaman Yesus Kristus. Dulu tidak mengenal Yesus Kristus. Orang dulu, dengarkan sini, orang dulu masa perjanjian lama hanya mengenal kata Allah, orang dulu. Dan Tuhan memberikan firman-Nya kepada orang dulu pada masa perjanjian lama melalui nabi-nabi yang diutus. Tidak bicara langsung kepada orang-orang itu untuk bertobat. Tuhan mengutus nabinya untuk
memperingatkan umatnya pada masa perjanjian lama supaya bertobat dan beribadah kepadanya. Nabi, dulu melalui nabi, banyak nabi di dalam Alkitab perjanjian lama. Ada Nabi Musa, Nabi Elia, Yeremia. Itu nabi yang menyampaikan firman Allah kepada orang-orang dulu. Nah, kemudian waktu itu orang dulu meyakini kalau berbuat baik akan selamat, Tuhan. Belum mengimani Yesus Kristus. Kalau kita berbuat baik yang banyak akan selamat, Tuhan. Mereka ikuti hukum Taurat. Taurat itu apa? Taurat itu adalah kitab yang terdapat di dalam perjanjian lama. Pernah dengar kata Taurat? Hukum Taurat itu berdasarkan perbuatan kita. Jangan penerimaan mahamu, laang, jawanan. Selamat, Tuhan, kita punya jiwa di surga, Tuhan. Dan dia pernah perhaya mulia, dan perhaya mulia, dan sadar mulia pada masa itu. Hukum Taurat. Nah, tapi itu belum jaminan untuk selamat pada masa ini. Untuk itu, Tuhan Yesus, Tuhan Allah datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini, berubah jadi manusia. Dengar. Berubah menjadi manusia. Tapi manusia seperti kita. Tapi satu kelebihannya, manusia yang tidak berdosa. Dulu Tuhan Yesus seperti kita, ada rambut, ada mata, ada tangan, ada kaki, ada mulut. Tetapi tidak berdosa, manusia yang sangat mulia sekali. Dia datang ke dunia memang harus untuk mati. Harus mati. Itu tujuan, harus untuk mati. Harus datang untuk mati untuk kita yang percaya kepadanya. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Jiwa kita nanti akan di surga. Roh kita nanti akan di surga. Tapi salah satu syaratnya yaitu percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka itu yang kita harus lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Yang dilarang oleh Tuhan Yesus, maka jangan dibuat. Begitu. Makanya ini firman bilang, firman itu telah menjadi manusia. Nah, Tuhan Yesus sudah ada dulu sebelum dunia diciptakan, dia sudah ada. Dia sudah itu Tuhan Allah. Makanya dia bilang itu dia telah ada sebelum dunia diciptakan. Berarti dia sudah Tuhan Allah. Nah, sebelum kedatangan Tuhan Yesus, dia bilang begini. Itu firman tadi. Tuhan mengutus yang namanya, dia utus dulu untuk dia punya hamba. Siapa yang nama? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Nah, tugas Yohanes Pembaptis ini supaya memberitahu kepada orang-orang di Israel waktu itu. Memberitahukan kepada orang-orang di Israel waktu itu untuk membaptis orang-orang menjadi percaya sebelum Tuhan Yesus. Nah, memang waktu itu ketika Tuhan Yesus, ketika Yohanes membaptis orang, Tuhan Yesus sedang ada, sudah ada waktu itu. Tetapi dia belum bekerja pada saat itu. Nah, tugas Yohanes Pembaptis ini adalah untuk memberitahukan kepada orang-orang, aku kita pernah menyatakan dengan juru selamat, Tuhan. Dia walau kebaptis ke perhaya, Wana Yohanes Pembaptis. Jadi rahimuna nang tahu nama baptis, right?
Tetapi ada orang-orang yang tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Siapa mereka? Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang keras kepala supaya Tuhan Yesus harus dihukum mati, disalibkan. Yaitu ada 3 golongan orang yang keras kepala, yang menuntut untuk Tuhan Yesus disalibkan, dibunuh, mencari-cari kesalahan. Siapa yang nama? Ada 3 golongan. Coba, jangan tahu. 3 golongan orang waktu itu. Saat menyebut diri Yehuwa. Mati menyebut Yesus. Memang Tuhan Yesus harus mati. Kan itu tujuannya sehingga dia datang waktu itu di tanah Yahudi. Tanah Yahudi di sana. Dan sekarang ini ada di Israel. Dia betul-betul dulu Tuhan Yesus injakkan kakinya di bumi. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah sudah yang berubah jadi manusia. Dia lahir dari kandungan Maria. Tetapi itu adalah pekerjaan kudus. Lahir dari Maria dari Belanda. Aneh toh, tapi lahir. Belum ada semua pertunangan dengan Yesus. Tetapi Roh Kudus yang bekerja, Maria mengandung. Dan malaikat menyuruh supaya menamai dia, memberikan nama dia Yesus. Dia lahir seperti kita, lahir menjadi seorang bayi, lama-lama menjadi seorang anak, lama-lama menjadi seorang remaja, dan lama-lama menjadi orang besar. Betul-betul dia injakkan kakinya di tanah. Itu sudah Tuhan Allah. Dia sudah. Nah, dia datang untuk mati. Untuk mati tujuannya untuk menyelamatkan kita dari maut. Maut itu apa? Mati. Jakarta ikan kau mati itu maut sudah. Dia sudah mengalami maut. Jakarta ikan ini aku sudah mati tahu kamu ini. Dapat? Nah, iya aku sudah maut. Mengalami maut sudah dia. Nah, untung dalam kita punya untung ini, walaupun kita mati, untungnya kita orang Kristen. Untungnya kita orang Kristen. Walaupun kita mati, tetapi kita punya roh diselamatkan oleh Tuhan. Gitu kan? Diselamatkan oleh Tuhan. Nah, memang Tuhan Yesus datang untuk mati. Sehingga kita dapat mengenal bukan lagi Allah dia lah. Yang amakan Allah dia lah. Nah, waktu jadi bu Allah. Tapi ia menjadi bu ya Allah. Padahal bu patut kau amang menjadi Allah. Tuhan Allah. Karena tanda ya amang. Jadi ini tanda ya yang kena kelima Nabi nak boleh tahu. Hidup mah. Jangan nabuah berterima yang dapat balik dengan Nabi. Hidup mah himalu nak boleh tahu. Jadi hina purwiki na nini yang dapat tanah purwakina supaya kata tanda ya neta. Supaya kita kenal, oh ternyata Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus. Begitu. Nah, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Untuk menyelamatkan kita. Sebetulnya Tuhan Yesus bisa saja turun dari kayu salib. Kan dia nak dimulai tahu. Bisa saja. Yang orang yang tangkap sama Tuhan Yesus waktu itu bisa saja satu kali mati, dia hanya hembuskan nafas saja, bisa saja orang-orang yang tangkap sama Tuhan Yesus mati semua. Kan dia sudah itu Tuhan Allah. Cuma kan harus mati, harus membuat demikian. Apapun caranya, bagaimanapun sulitnya, Yesus harus mati. Itu sebetulnya kalau Tuhan mau. Itu orang yang tangkap waktu Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus Firsan itu juga dia mati. Mati semua itu orang-orang yang salib sama dia. Kan dia sudah itu Tuhan Allah yang berkuasa, yang punya mujizat, yang dahsyat, Allah yang kuat, Allah yang maha tinggi. Dia sudah mati ke yang lawan aja penuh mati man. Dengan perlu berpetak bayar jadi mengatakan dan perlu berpetilah mati kau jangan mati. Tapi kan tujuan Tuhan Yesus datang di bumi ini untuk menyelamatkan kita umatnya yang
percaya. Sehingga kita, ternyata Tuhan yang sesungguhnya, iya ada video. Amang dia dan pani yang video, tahu amang pada zaman masa perjanjian lama Sekarang kita hidup di masa perjanjian baru. Alkitab masa perjanjian baru adalah mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul sampai ke kitab Wahyu. Nah, kita hidup di masa perjanjian baru. Masa itu mengajarkan kita, kitab perjanjian baru mengajarkan kita mengenal kasih karunia Tuhan Yesus, mengenal Allah yang sesungguhnya yaitu Tuhan Yesus. Itu masa perjanjian baru, yaitu masa sekarang ini. Kita hidup di masa perjanjian baru. Nah, waktu itu Tuhan Yesus disalibkan, ada 3 golongan orang di Yahudi waktu itu. Yahudi itu bangsa Israel. Bangsa Israel itu di mana? Di mana? Ini jadi apa nanti mungkin dari bangsa Israel. Yang boleh dan apa? Lah kuliah lah Israel itu yang bangsa Israel. Yahudi yang amal itu Yesus. Nah tadi timur ya salib ini. Jauh itu ada di timur tengah sana itu bangsa Israel. Nah waktu itu ada 3 golongan orang yang menuntut Tuhan Yesus harus mati. Yaitu pertama orang Farisi. Nah, dia tahu Farisi orang Farisi. Orang yang menganggap dirinya paling benar. Itu orang Farisi. Nuda tahu Farisi nuda, nyuma ama padani nuda. Nyuma itu mana padani kamu tahu. Ah itu orang Farisi. Menganggap dirinya paling benar, menganggap dirinya paling saleh, mereka rajin beribadah, bahkan mereka memimpin ibadah, tetapi waktu itu tidak terima ini. Pemati ya Pak, ibu-ibu dan adalah pemati ini. Tapi tidak ada pernah mati kalau waktunya. Tidak ada. Ini mau nalahi mati dan ini dia. Ibu-ibunya adalah, ibu-ibunya jalan. Ini kocok Farisi apa? Pengalaman apa ibunya jalan? Tiang ke apa yang mirie? Tapi tidak bisa ke apa yang itu. Tidak bisa. Pada dirahi lah. Lu tahu Farisi bukan? Kemudian ada orang golongan ahli Taurat. Ahli Taurat. Nah, ahli Taurat itu namun ahli Taurat. Ahli Taurat mudah. Orang-orang yang setiap hari mereka baca itu perjanjian lama. Kita tahu. Mereka baca cari-cari itu ayat-ayat Alkitab. Lalu tidak datang terima ngeli, dan perayaan ngeli. Waling tahu biasa. Ingat. Ini tidak memana, pamati ya. Iri hati dan jarang itu. Orang Farisi, ahli Taurat, iri hati. Dan ini apa murid tanya dah hidup. Nah tahu, dia punya milih apa? Dia nak ini milih itu, berubah aja. Dan ini apa dah lagi pun jadi orang Farisi dan itu. Ahli Taurat dari tak mati kembali. Kipunjanya dah kita, kipunnya milih yang kita. Jadi iri hati dan apa ni kan dari apa yang murid dah? Apa lalu halah laku ni buat. Jadi jengkel luar biasa. Dorang benci sekali sama Tuhan Yesus. Dorang cari cara untuk membunuh Tuhan Yesus, tapi belum bisa. Waktunya belum tiba. Nah, kemudian ada imam kepala. Nah, imam kepala juga waktu itu salah satu golongan yang mau membunuh Yesus. Imam kepala itu apa? Orang-orang terhormat pada waktu itu. Mereka duduk di paling depan kalau mereka beribadah. Lalu kemana mau jaga kamandang? Itu imam kepala. Dan kamandang pola kajian kan orang terhormat orang. Tahu patenya aneh nona.
Kalau tidak mau, ini tidak lama juga, 30 menit saja. Ini penting ini, sehingga nanti kalau kita mati, waktu untuk bertobat tidak ada lagi. Menyesal apa yang kita mati? Isi abang latih yang bertobat, latih bertemu alat neraka kawan. Saya juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mau sekali saya, tiap malam saya baca Alkitab. Karena bikin apa saya hidup di dunia ini? Ketika saya mati, saya tidak tahu, mungkin sebentar saya mati, tidak ada waktu saya bertobat. Saat itu juga saya punya arwah atau saya punya jiwa di neraka. Ketika saya mati saat ini, saat itu juga saya punya jiwa ditentukan oleh Tuhan. Kalau saya berbuat baik, percaya Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya saya punya roh ini ada di surga. Saat ini, kalau saya mati saat ini. Tapi kalau saya tidak percaya, berbuat dosa, serakah, iri hati, kebencian, kepahitan kepada sesama, saya pastikan bahwa surga itu bukan milik saya. Saat itu juga pasti saya masuk di neraka. Kalau saya tidak percaya Tuhan Yesus, tidak berbuat sesuai kehendak Tuhan Yesus. Tuhan tidak memaksa. Ya kan bahasa Indonesia kilatmu. Badal pembalimbatan ko hindi tabalik. Ini kan berhubungan kita punya jiwa nanti. Kita punya keselamatan. Memang Tuhan yang suruh, harus kau beritakan Injil wadah. Percuma kau selidiki Alkitab tiap malam, tengah makan kebenaranku kepada anak-anakmu saja, belum lagi di luar. Warna penuh dari dia, melalui suara hatinya saya. Kau punya anak-anak di kelas saja tidak tahu siapa saya, dia bilang. Tuhan Yesus berbicara melalui hati saya. Kau hanya mengajar sibuk, mengajar lain saja, sibuk berbisnis saja. Tetapi anak-anak di kelas 5-nya kau saja. Kau tidak mengajarkan tentang kebenaran yang dari saya. Warna penuh, dia berbicara melalui hati saya. Supaya kau tahu. Nah, untuk itu, dengarkan firman. Itu lama, kita percaya kepada Tuhan. Allah itu kuat. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu manusia siapa? Tuhan Yesus, dia sudah. Firman itu dia berubah menjadi manusia. Manusia siapa? Yaitu manusia yang mulia, manusia yang suci, yang tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang menyelamatkan kita dari maut. Kau pikirin orang-orang mati ini tidak tahu apa-apa sekarang, dia punya jiwa. Banyak orang yang mati, banyak kuburan di bawah sini, tidak tahu apa. Sekarang mereka punya arwah itu ada, ditentukan oleh Tuhan. Tempatnya sudah ada di sana. Mereka merasakan bagaimana. Kalau mati tidak ada waktu lagi bertobat. Sekarang saja ini. Yang kita mati kan tadi nggak berpindah, nggak ada wadah mati. Dia, orang Alkitab merasakan itu. Ada yang kita rasakan nanti ketika kita mati. Kita punya jiwa ini yang merasakan. Memang kita punya tubuh jadi debu, jadi tanah, dimakan ulat. Tapi kita punya jiwa di dalam ini yang akan merasakan itu bagaimana. Entah kita ditempatkan di tempat yang hina, atau ditempatkan yang penuh dengan pengajian. Nah, apa ini? Ini sebenarnya tugas. Harus memberitakan firman kepada kamu. Mati dan hidup, saya harus memberitakan firman. Karena saya mati tidak tahu waktu. Ini panggilan buat saya, dengarkan saya. Dunia dijadikan olehnya. Berarti kata-kata ini artinya dunia ini diciptakan oleh Tuhan Yesus. Baik manusia, baik tumbuh-tumbuhan, baik burung-burung, ikan-ikan yang ada di laut, yang ada di darat, tidak kebetulan ada, tetapi diciptakan, dibuat oleh Tuhan Yesus. Itu firman dibilang, dunia ini dijadikan olehnya. Ini pohon kehi. Ini rumput-rumput. Ini
Pilihanlah. Semua diciptakan oleh Tuhan. Kenapa orang berdosa masih hidup? Orang yang buat dosa setiap hari masih hidup. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada dia. Mandalay na pala kung dalaman mo man makalaman ito, marami na naman. Uto na yung hamang, uto na yung luy, selesai sudah. Maka dia bilang, firman Tuhan mengatakan, berjaga-jaga, karena aku datang seperti pencuri. Nggak peramang lah, lu boleh peramang. Mati mamiya, rupiahnya, kau tidak tahu sebentar mungkin mati. Nah, ini tahu dia bilang, firman Tuhan mengatakan berjaga-jaga, itu maksudnya. Kemudian, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasai. Kegelapan itu artinya kepatangan. Ketika ada ini bola listrik, nyala bagaimana? Itu yang gelap tadi. Terang, ini yang perlu mengapatan? Jangan lagi ada bola listrik. Tamak. Jorong. Terang itu yaitu terang yang berasal dari Tuhan Yesus. Tidak kegelapan itu tidak menguasai. Roh jahat tidak menguasai kuasa Yesus. Begitu. Mau atau kematian atau napamatian dan natalu oleh natakut na mati. Nataw na mapahaya penatakan oleh beliau, dia bangkit kembali. Nah, ada apa ini? Dan dalam bola listriku, na mga patang na yung laruan, ganyan. Kapatang hulog yung anak, lamba dia. Nahilo mo kung nabila na kapan. Yang kaya nakaraman na ito mo na, tunaw mo. Imiliyaw, dia akan terang. Bercahaya. Kita percaya dulu. Kita percaya dan berbuat yang sesuai dengan kehendak. Apa kehendak Tuhan Yesus? Yang cacat atau yang baik-baik? Kalau yang cacat, mau disapai? Iblis. Coba sebutkan perbuatan yang baik-baik yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Pergi ke gereja. Ya. Terus yang baik-baik. Banyak sekali perbuatan baik ya, menurut kita. Perbuatan baik banyak sekali. Baik, jangan maki-maki. Ya, jangan melawan orang tua. Ya. Jangan bohong, jangan tipu-tipu. Jangan mencuri. Kemudian perbuatan jahat itu apa? Coba sebutkan. Perbuatan jahat banyak sekali ya. Nah, perbuatan jahat itu dilarang oleh Tuhan. Banyak sekali perbuatan jahat. Misalnya mencaci maki, melawan, pukul tembak, bohong, tipu-tipu, mencuri. Banyak sekali mabuk-mabuk.
tinggi hati, tidak mengucap syukur, itu perbuatan jahat. Tinggi hati, jaga hati, boleh? Jangan nahu, jangan berhasil kita kodok, jangan lulus kepala tentara, nuka nyumba. Tamu ini nanga. Dia tidak tahu lagi bahwa itu adalah karunia Tuhan. Namun tahu nama tolongnya. Ya, jangan dia bilang. Panggil deh. Yang karena kaya karena lu tema apa? Woi, ayo. Go. Kalau mama beli kue di pasar, dia ada dia nak mau piu. Jadi ya lo, ngajar aku tema. Dia nak piu kawan. Banyak ada nak piu buana. Tadi tu ni punya nak warna mak. Ngai ini mama dari mana ngai. Nah itu ratus. Tidak boleh. Mesti nggak ada di pasar. Ya. Halo. Jangan dia bohong. Iwan yang ngepin itu tunu-tunuan. Padahal dia kedua. Itu tidak boleh. Itu perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Kemudian pacaran bersama. Pacaran bersama. Sampai mau diterima semua. Itu dosa. Tidak boleh ya? Jadi ada 3 orang yang keras kepala, ada tiga kelompok waktu itu yang keras kepala, supaya Tuhan Yesus itu harus besar. Siapa? Orang Farisi. Orang Farisi itu orang yang bagaimana? Menganggap dirinya paling benar, orang Farisi. Dan orang Farisi itu dalam panggung adalah angkau hauna. Dorang tidak mau bergaul dengan orang-orang lain, hanya bergaul dengan sesama yang dulu. Ini mana petani buat? Alat dulu dah terima di media. Pamati ya, ibu-ibunya ada pamati di media. Orang Farisi. Kemudian ahli Taurat. Orang itu gimana kalau ahli Taurat? Orang berzeman tidak suci. Ya, sudah ahli Taurat sudah orang yang setiap hari, setiap malam, bawa dalam kitab pun. Bawa mandi dalam kitab. Baca mana banyak. Baca mana dalam kitab. Tahu ahli Taurat, orang baca terus ini kitab ini. Bongau ya baca. Tapi nya damai kamu dah terima ini dia. Betul lah, penuh madinin jahat. Alkitab kuasa hamba dah. Ada yang ditahu waktu itu. Kuasa hamba dah. Tapi tidak semua apa terima ini dia. Lalu kita jangan kikun nampak dali. Banyak dari mama baca mana di Alkitabku. Nya dah mulai nak terima mengenai dia. Pak. Iri hati dah kita. Iri hati. Kemudian ini apa murid tanya dah. Nah murid tanya dah apa lah kalau dia kikun dia tak. Allah pertimbang dia. Dia kalau orang dia nak. Tahu nak kita tanya dah. Tidak ada lagi muridnya Dora. Hong lalu nol. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus mengajar dengan penuh wibawa, penuh hikmat, berkarisma. Dalamnya dari ahli Taurat, orang-orang Farisi mengajar hanya kiatnya kehormatan. Mantap budaya la gereja ya la umat ibadah la muka makin. Mantap la muka maji dia mah. Lu lambat menjadinya dosa.
selingkuh badannya. Tolong orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Pada nih pemakai kunjung Yuda, nggak tahu ikunya milih Yuda maka, semua orang ikut sama Tuhan Yesus. Dorang iri hati waktu itu, iri hati. Apa kita murid dengerin gua kawan? Hehe, pemati lu nak apa dibuat? Buang papa mati mandi lihat. Ibu punya. Dorang cari alasan supaya bisa tangkap sama Tuhan Yesus, supaya bunuh sama Tuhan Yesus, supaya jangan ada lagi orang yang ikut Tuhan Yesus. Tapi belum saatnya. Belum saatnya. Tidak bisa apa yang ini. Mandati rahim mati. Tidak bisa. Nah itu. Ini banyak rahim mati kan. Baca kan rahim mati nah. Dapat jarang ibu pak. Ini dia. Dapat jarang ibu apa? Tinggal apa yang ringan. Mungkin kan baca ya karena rahim mati. Udah berjalan lebih ibu ya, tidak perlu lagi cari sama Tuhan Yesus. Baca ya karena rahim mati dah. Tinggal apa makia kalau taman Getsemani. Kan memang saatnya untuk mati. Maka tidak perlu capek-capek lagi untuk mencari bunuh. Sebelum saatnya tidak bisa untuk menangkap sama Tuhan Yesus. Memang tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mati supaya orang yang percaya kepadanya bisa selamat. Gitu ya. Demikian saja firman Tuhan yang dapat kita renungkan. Amin untuk firman Tuhan. Ya, satu orang bisa dia ini kudu. Dia kudu yang pimpin doa ya. Menyanyi dulu. Ayo, menyanyi dulu.